yang berkaitan dengan kesungguh-sungguhan dalam melakukan amalan. Maka insya Allah di malam hari ini dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam bab selanjutnya. Ini bab yang ke-12 dari kitab ini, yaitu bab al-hatsu 'alal izdiyad minal khair fi awakhiril umur. Bab dorongan untuk menambah amalan kebaikan di usia akhir. Jadi bab ini berkenaan dengan kesungguh-sungguhan dalam menambah amalan kebaikan, terutama ya pangapunten ini bagi yang sudah lanjut usia. Jadi orang yang sudah lanjut usia, yang usianya sudah lebih dari 60 tahun, ini tidak ada uzur lagi. Ya, tidak ada uzur lagi bagi dia kecuali harus menjaga amalan. Kalau di bawah usia itu ya mungkin masih ada jeda waktu yang Allah berikan. Tapi kalau sudah 60 tahun itu sudah harus siap-siap ya menghadapi kematian. Bukan berarti yang muda tidak mungkin meninggalnya itu lebih duluan, tidak. Tapi bagi yang sudah lanjut usia lebih ditekankan lagi. Sudahlah memikirkan dunia, sudahlah memikirkan jabatan, kekayaan. Tapi yang dipikirkan itu hanyalah bagaimana agar dia bisa membawa amalan saleh, ya, mengumpulkan sebanyak-banyaknya amalan kebajikan sebelum kematian itu datang. Inilah yang diinginkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Beliau ingin mendorong orang-orang yang sudah lanjut usia untuk banyak beramal. Bahkan sebagian orang dari generasi awal Islam bukan usia 60 tahun, Pak. 40 tahun mereka sudah bertafarruq. Bertafarruq itu artinya menyendiri, fokus untuk ibadah. Usia 40 tahun, ya. Baik. Kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala. Beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang ke-37. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memanjangkan usia kalian sehingga cukup bagi kalian untuk berfikir? Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, yang sudah punya usia lanjut, yang sudah punya usia yang cukup panjang, bukankah selama ini Allah Subhanahu wa taala telah panjangkan usia kalian sehingga cukup bagi kalian untuk mempersiapkan kematian kalian? Kenapa kemudian disia-siakan? Makanya orang yang sudah usia lanjut, usia 60 tahun ke atas, ini tidak ada lagi uzur. Kalau dia tidak mempersiapkan kematiannya, ya, maka tidak akan ada lagi perpanjangan usia. Selesai. Ya. Qala Ibnu Abbas, kemudian beliau bawakan tafsiran dari salaf terhadap hadis ini, terhadap ayat ini. Qala Ibnu Abbasin wal muhaqqiqun, ma'nahu awalam nu'ammirkum sittina sanah. Abdullah bin Abbas dan ulama-ulama lainnya mereka mengatakan makna ayat ini, bukankah kami telah memanjangkan usia kalian sampai 60 tahun? Apakah tidak cukup diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki usia sampai 60 tahun kemudian tidak berubah, tidak mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya? Ya, seakan-akan Allah yang mengatakan, kalian itu diberi usia panjang kok tetap saja meninggalnya dalam su'ul khatimah, ya, meninggalnya dalam keadaan tidak membawa banyak amalan, padahal sudah Allah panjangkan usianya sampai 60 tahun. Ini tafsiran Abdullah ibn Abbas dan juga para ulama lainnya. Wa yu'ayyiduhu al-hadits alladhi sanadhkuruhu insyaallah taala. Dan pendapat ini didukung oleh sebuah hadis yang nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Jadi Abdullah bin Abbas ketika mengatakan bahwa maksud perpanjangan usia ini adalah sampai kepada 60 tahun, ini ada dalilnya, ada hadisnya.
Insyaallah nanti kita akan bacakan. Wa qila ma'nahu 18 sanah. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan maknanya adalah 18 tahun. Bukankah kami telah memanjangkan usia kalian sampai 18 tahun sehingga kalian bisa berpikir? Wa qila 40 sanah. Sebagian ulama lagi mengatakan, bukankah kami telah memanjangkan usia kalian sampai 40 tahun? Qalahu Al-Hasan wal Kalbi wal Masruq wa nukila an Ibnu Abbas aidan. Maka ini dinukilkan, ini disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, kemudian juga Al-Kalbi dan Masruq, dan dinukilkan pula oleh Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa di atas 40 tahun itu sudah injury time. Ya. Bahasanya seperti itu. Ya, jadi di atas 40 tahun itu ya sudah. Anda hendaknya berpikir pada akhirat. Apakah ketika Allah berikan kesempatan bagi Anda hidup sampai mencapai 40 tahun, kemudian Anda tidak memikirkan ya kematian Anda? Ini satu hal yang sangat disayangkan. Kalau sudah usia 40 tahun tapi tidak memikirkan kematian. Qala kemudian wa naqalu anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum 40 sana tafarragha lil ibadah. Kemudian mereka menukilkan bahwa penduduk kota Madinah, yaitu di awal-awal Islam, apabila mereka salah seorang di antara mereka mencapai usia 40 tahun, maka mulailah mereka menyendiri untuk ibadah. Jadi sudah mulai fokus untuk ibadah, memperbanyak amalan. Panjenengan sudah berapa, Pak? 50 ya. Itu pun hitungan Masehi. Kalau saya berapa bulan yang lalu pas 40, ya Allah. Berarti harus benar-benar kalau ingin meniru penduduk kota Madinah di awal-awal Islam, ya sudah. Fokusnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila huwal bulugh. Dan sebagian ulama yang lain menafsirkan bahwa usia yang dimaksud adalah usia baligh. Bukankah kami telah memanjangkan usia kalian sampai baligh sehingga kalian bisa berpikir? Ya, namun yang lebih kuat insyaallah adalah pendapat yang pertama. Ayat ini ditujukan bagi orang-orang yang berusia 60 tahun. Sebagaimana nanti akan datang hadisnya. Ya, jadi orang-orang yang berusia 60 tahun ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah panjangkan usia kalian sampai 60 tahun? Masa nggak ada perubahan dari amalan? Masa nggak berupaya untuk berlomba-lomba mengumpulkan bekal untuk akhirat? Ya, ini pendapat yang paling kuat, insyaallah taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Qala Ibnu Abbas wal jumhur, Ibnu Abbas dan jumhur mayoritas para ulama mengatakan bahwa pemberi peringatan ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang kepada kalian untuk memberikan peringatan? Wakila asyaib, dan sebagian ulama mengatakan bahwa makna pemberi peringatan ini adalah uban. Bukankah telah datang kepada kalian uban sebagai pemberi peringatan bagi kalian? Ini pendapatnya Ikrimah dan Ibnu Uyainah dan ulama selain keduanya. Jadi ada yang menafsirkan pemberi peringatan di sini adalah uban. Telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Aduh, rambut saya sudah putih. Berarti apa? Sebentar lagi mati. Harus berorientasi akhirat. Makanya yang berambut putih jangan disemir dengan warna hitam. Kenapa? Karena Nabi SAW melarangnya. Dan ini mengelabui dan membuat kita lupa akan kematian yang akan segera tiba. Wah, jenengan usianya sudah 60 tahun, rambutnya masih hitam. Iya, disemir. Tiap akhir pekan disemir ya. Jadi nggak kelihatan putih. Akhirnya apa? Merasa masih muda. Ya, maka hendaknya seseorang terutama yang sudah berusia lanjut hendaknya dia benar-benar berorientasi
pada akhirat. Apa yang sudah dia kumpulkan untuk bekal akhiratnya, inilah yang menjadi fokus utama orang-orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Baik, kemudian beliau bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal awwal, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur kepada seseorang yang Allah akhirkan ajalnya hingga sampai usia 60 tahun. Ya. Qala ulama maknahu lam yatruk lahu udhran id amhalahu hadhihi al-muddah. Yuqal a'dzara ar-rajul idza balagal ghaya fil udhr. Ya. Para ulama menjelaskan makna hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan udzur apabila seseorang tetap meremehkan amalannya ketika dia sudah mencapai usia 60 tahun. Kalau dia usianya masih di bawah 60 tahun, dia lalai dari amalan, Allah kasih tenggang waktu. Ya, tenggang waktu. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Tapi kalau sudah 60 tahun, ya, ini waktu yang sangat dekat dengan kematian. Sehingga bisa jadi seseorang meninggal dunia dalam keadaan dia belum memperbaiki dirinya. Maka jangan sampai terlambat Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ketika usia sudah lanjut, hendaknya kita banyak-banyak memperbaiki diri, menyiapkan kematian kita. Ya. Kata Imam An-Nawawi, a'dzara ar-rajulu idza balagal ghaya fil udhr. Allah memberikan udzur, artinya Allah memberikan batas udzur, memberikan batas bagi orang tersebut. Sudah, ya, batasnya adalah 60 tahun. Setelah 60 tahun tidak lagi ada udzur bagi Anda untuk tidak beramal. Baik. Beberapa faedah dari hadis ini disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia seorang hamba. Tujuannya agar apa? Untuk memberikan kesempatan bagi dia untuk bertaubat dan beramal. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa ketika Allah berikan kita usia yang cukup panjang, Allah itu sudah berikan nikmat yang sangat besar. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat atas dosa-dosa kita, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amalan. Pernah gak kita berpikir seperti itu? Alhamdulillah, sampai sekarang saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala usia panjang. Ini bisa saya manfaatkan untuk apa? Memperbanyak amalan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang sangat luas, karena terkadang Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia seorang hamba untuk memberi kesempatan bagi dia untuk bertobat dan memperbanyak amalan. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan hukuman kepada seorang hamba kecuali setelah ditegakkannya hujjah. Artinya Allah telah memberikan peringatan kepadanya sehingga dia tidak punya uzur sama sekali. Sudah diingatkan kadang-kadang dengan batuk, penyakit, ya, dengan ketidakmampuan kita untuk berjalan secara sempurna, itu semua adalah peringatan. Ya, peringatan bahwa kematian itu sudah dekat. Maka ketika ada orang mengatakan ketika dia meninggal dunia dalam keadaan tidak beramal, kok saya tidak diingatkan? Nah, ini bohong. Allah itu sudah memberikan peringatan kepada Anda, tapi Anda sendiri yang kemudian melalaikan peringatan tersebut. Sakit yang diberikan kepada kita, ya, yang muncul karena lanjutnya usia kita, itu semuanya peringatan. Dahulu bisa jogging, sekarang udah nggak bisa, ya. Dahulu bisa berjalan kaki dengan lancar, sekarang harus dibantu dengan tongkat. Ya, dahulu bisa naik motoran, nggak usah pakai jaket, sekarang baru keluar rumah sudah menggigil. Itu semua peringatan. Ya, itu semua peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa usia kita tidak lagi muda. Maka berubahlah. Nah, kalau peringatan-peringatan ini
diabaikan begitu saja, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengadab kita. Itu diberi peringatan. Ya. Kemudian yang ketiga, istikmalu sittina madhannatan linqidha'il ajal. Lianna a'maru hadhihi al-ummah baina sittin wa sab'in wa qalilun man yujawizu dzalik. Seseorang mencapai usia 60 tahun, ya, usia 60 disempurnakannya usia seseorang sampai kepada usia 60 tahun, ini menunjukkan bahwa ajalnya sudah dekat. Ini peringatan dan warning yang sudah sangat kuat. Ketika seseorang sudah mencapai usia 60 tahun, maka ini merupakan tanda kematian itu sudah sangat dekat kepada dirinya. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Inna amara ummati baina sittina wa sab'ina sanah wa aqallu man yajuzu dzalik. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan amat sedikit yang melampaui usia tersebut. Jadi kalau sudah usia 60 tahun, ini tanda bahwa kematian itu akan segera tiba. Ya. Kemudian yang keempat, man balagha sitina la hujjata lahu fi adami taubati minal ma'asi. Faedah yang keempat, bahwa barang siapa yang mencapai usia 60 tahun, tidak ada lagi alasan baginya untuk tidak bertobat dan meninggalkan kemaksiatan. 60 tahun masih buat maksiat, itu tidak ada lagi uzur. Ya, kadang-kadang kita lihat ada sebagian orang, apa istilahnya Pak, makin tua makin jadi. Ya. Ini keliru. Harusnya apa? Makin tua makin banyak taubatnya. Sebagian orang usia tua tetap aktif saja dia ya, melakukan kemaksiatan. Maka hati-hati, orang yang sudah berusia 60 tahun tidak lagi diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak meninggalkan kemaksiatan. Baik. Qala ats-tsani, kemudian hadis yang kedua. Ya. Atau sebelum kita lanjutkan ada yang ingin ditanyakan mungkin? Lanjut. Baik. Ada? Qala ats-tsani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dahulu Umar bin Khattab memasukkanku bersama para masyayikh Badr. Maksudnya apa? Ketika Umar itu menjabat sebagai khalifah, beliau ya menjadi Amirul Mukminin. Beliau sering melakukan musyawarah bersama para sahabat-sahabat senior. Mereka ini disebut sebagai masyayikh Badr. Artinya para sahabat yang veteran perang Badar. Menunjukkan senioritas mereka. Bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang yang pernah berperang bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Luar biasa. Abdullah bin Abbas itu masih sangat muda. Tapi karena kecerdasannya ya, dan juga karena doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya faqihu fid din, pahamkan dia tentang agama ini, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah tafsir kepadanya. Karena kecerdasannya Abdullah bin Abbas, dia dimasukkan untuk bareng-bareng bermusyawarah bersama tokoh-tokoh senior dari para sahabat. Faka'anna ba'duhum wajada fi nafsih, maka ada sebagian di antara mereka yang tidak suka. Kok ada anak kecil ya? Maksudnya kok ada anak kecil di tengah-tengah kita ya, orang yang usianya masih belia, tapi kok disuruh ikut bermusyawarah bersama kita. Faqal, kemudian dia mengatakan, jadi orang yang enggak suka tadi mengatakan,
lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna'un mithluhu. Wahai Umar, kenapa kau memasukkan dia ke tengah-tengah kita? Padahal kita pun punya anak-anak yang seumuran dengan Ibnu Abbas. Kenapa kok cuma Ibnu Abbas saja yang disuruh gabung? Padahal kita juga punya anak-anak yang lain. Faqala Umar, maka Umar membela Abdullah bin Abbas. Innahu min haitsu alimtum. Maka kata Umar, sesungguhnya dia ini berbeda. Ya, kalian sudah tahu bagaimana spesialnya Abdullah bin Abbas. Beliau dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan samakan dengan anak-anak kita. Ya, Abdullah bin Abbas walaupun masih muda, beliau adalah sosok yang spesial. Penguasaannya terhadap tafsir Al-Qur'an luar biasa karena doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas. Ini jangan protes, ya. Qala fada'ani dzata yaumin, ya, fa adkhalani ma'ahum. Maka suatu ketika kata Abdullah bin Abbas, Umar memanggilku, kemudian memasukkanku bersama para sahabat-sahabat senior. Lalu ketika itu Umar bertanya kepada para sahabat, "Fama ra'aita annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum." Atau kata Abdullah bin Abbas, ya, bukan kata Umar, "Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum." Dan aku merasa, kata Abdullah bin Abbas, Umar memanggil saya ketika itu untuk menunjukkan kepada yang lain, ya, bahwa saya ini memang berhak untuk diundang di sana. Jadi Abdullah bin Abbas sudah merasa ini, kenapa kok saya dipanggil oleh Umar? Nah, sepertinya Umar ingin menunjukkan kepada sahabat-sahabat senior bahwa saya layak untuk berada di tengah-tengah mereka. Lantas apa yang dilakukan oleh Umar? Bapak dan Ibu rahimakumullah, faqala ba'duhum, ya, atau qala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa makna dari ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila engkau melihat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kemenangan, ya, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan mengucapkan pujian kepada Rabbmu dan minta ampunlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Apa makna dari surat ini? Ini yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab bukannya tidak tahu apa tafsirnya, tidak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Umar itu ingin memperlihatkan keilmuannya Abdullah bin Abbas kepada para sahabat lainnya. Maka beliau bertanya, bagaimana tafsir kalian terhadap surat ini? Faqala ba'duhum, maka sebagian sahabat itu mengatakan, umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasarna wa fataha alaina. Makna surat ini bahwa kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan darinya apabila Allah telah membantu dan membukakan kemenangan untuk kita. Ini menurut sebagian sahabat. Jadi kalau kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan dari Allah, pujilah Allah dan pintalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasakata ba'duhum falam yakul syai'an. Dan sebagian di antara mereka diam, tidak berkomentar sedikit pun. Jadi ada yang menafsirkan ayat tadi, ada juga yang diam. Nah, kemudian faqala li, maka kemudian Umar mengatakan kepadaku,
Akadzalika taqul ya Ibnu Abbas? Apakah demikian pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Apakah benar menurutmu bahwa setiap kali kita mendapatkan kemenangan, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampunan atas dosa-dosa kita? Apakah benar itu tafsirannya menurutmu wahai Ibnu Abbas? Faqultu la. Maka kata Abdullah bin Abbas, tidak. Bukan ini yang bukan ini tafsir yang benar terhadap surat tadi. Qala fama taqul? Maka kemudian kata Abdullah bin Abbas, kata Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Abbas, lantas apa yang menjadi pendapatmu? Apa tafsiranmu terhadap surat ini? Qultu, maka aku katakan, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini berbicara tentang sudah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lamuhu lahu faqala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalik. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, itulah tanda ajalmu telah dekat. Ketika Makkah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, lalu orang berduyun-duyun masuk ke dalam Islam, ini menunjukkan bahwa ajalmu sudah dekat wahai Muhammad. Sebentar lagi engkau akan meninggal dunia. Dan benar, setelah Fathu Makkah, tidak lama setelah Fathu Makkah, 2 tahun setelah Fathu Makkah, Nabi SAW meninggal dunia. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka kalau sudah dekat ajalmu, ya, maka banyaklah engkau memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah engkau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya dan mintalah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan, ma'a'lamu minha illa ma taqul. Aku tidaklah menafsirkan ayat ini kecuali sebagaimana apa yang kau tafsirkan. Artinya beliau membenarkan tafsirannya Abdullah bin Abbas, bahwa ayat ini menunjukkan kematian Nabi SAW yang sudah sangat dekat, dan beliau diperintahkan di akhir ayat beliau untuk bertasbih, memperbanyak tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, syahid dari hadis ini jelas sekali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar. Jadi kalau sudah usia lanjut, itu bukan malah menambah catatan dosa, tapi justru fokus untuk bagaimana caranya catatan dosa dan kemaksiatan itu terhapus. Nabi saja, kita tahu Nabi itu sosok yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena beliau qudwatun hasanah, ya, bagi umatnya, beliau contoh teladan bagi umatnya, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, memperbanyak permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir usia beliau. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang mungkin kalau dibuka catatan dosa kita luar biasa panjangnya. Maka jangan kebalikannya yang kita lakukan. Di usia lanjut justru menambah catatan dosa itu. Bukan ini yang harusnya kita lakukan. Sebaliknya kita harus berupaya bagaimana agar catatan-catatan dosa ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar yang kita panjatkan. Baik. Ini maksud dari hadisnya Abdullah bin Abbas. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, peringatan untuk memperbanyak istighfar
di akhir-akhir kehidupan. Ya. Di akhir-akhir kehidupan, di usia yang lanjut, hendaknya seseorang memperbanyak istighfar. Kemudian faedah yang kedua, ya, keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu, di mana ya, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memasukkan Abdullah bin Abbas ke tengah-tengah sahabat-sahabat senior. Apa yang menyebabkan beliau dimasukkan oleh Umar ke tengah-tengah musyawarah? Apakah karena dia sepupunya Nabi? Apakah karena dia memiliki kekayaan yang banyak? Tapi apa yang menjadi sebab Abdullah bin Abbas yang masih belia diikut sertakan dalam musyawarah bersama para sahabat-sahabat senior? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena ilmu agamanya, karena penguasaannya terhadap ilmu agama. Maka dia pun dimasukkan oleh Umar ke tengah-tengah para sahabat senior. Maka ini menunjukkan keutamaan ilmu agama. Seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di tengah-tengah kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Abbas dan dalamnya pemahaman beliau terhadap kitabullah. Oleh karena itulah beliau memiliki sebuah julukan, Tarjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran. Artinya beliau adalah penafsir Al-Quran. Beliaulah yang mengungkap makna-makna yang ada di balik ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu kalau Bapak baca tafsir bil athar, tafsir seperti Al-Imam, tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, tafsirnya Ibnu Katsir, kita akan banyak dapatkan nukilan-nukilan dari Abdullah bin Abbas. Ya, karena apa? Pemahaman beliau yang mendalam terhadap Al-Quran. Dan ini tidak lepas dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas agama dan juga ya ajarkan kepada dia ilmu tafsir. Kemudian faedah yang keempat, hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bolehnya menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengungkapkan nikmat apa yang Allah berikan kepada kita itu satu hal yang diperbolehkan. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka dengan nikmat dari Rabbmu maka ceritakanlah. Ceritakanlah nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Ini Abdullah bin Abbas cerita bahwa dia mendapatkan satu pemuliaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu atas ilmu yang beliau miliki. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya di antara faedah dari hadis ini, bolehnya ya, memasukkan orang yang masih berusia muda di tengah-tengah orang-orang tua apabila dia memberikan manfaat. Jadi apabila ada manfaatnya tidak mengapa anak-anak muda itu digabungkan dengan orang-orang tua. Ya, nggak boleh kemudian orang-orang tua menolak. Kenapa si fulan ini digabungkan kepada kita? Kalau memang dia berhak, artinya dia bisa memberikan manfaat dengan bergabungnya dia bersama orang-orang yang sudah senior, yang sudah lanjut usia, maka yang demikian tidak mengapa. Kemudian yang selanjutnya, ya, di antara faedah hadis ini, bahwa hadis ini atau ayat ini, ayat yang diturunkan kepada Nabi, ini merupakan berita gembira kepada beliau. Jadi ayat ini turun sebelum beliau menaklukkan kota Makkah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Makkah itu akan dikuasai oleh kaum muslimin dan orang-orang akan datang berbondong-bondong menunjukkan keislaman mereka. Ini adalah berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala, ya, atas kemenangan yang akan segera diraih oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir faedah dari hadis ini insyaallah karena sudah memasuki waktu Isya, ya. Sudah sepantasnya bagi seorang hakim atau seorang pemimpin untuk bermusyawarah bersama orang-orang yang berilmu, terutama dalam perkara-perkara penting. Ya, jadi dalam perkara-perkara penting hendaknya dia tidak hanya mengandalkan dirinya saja, tapi hendaknya dia mengundang orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang memiliki ilmu, kemudian dia ajak bermusyawarah. Jangan menganggap bahwa ya kita sudah pintar sendiri, jangan. Ya, tapi bermusyawarahlah dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Maka niscaya dengan musyawarah ini akan dihasilkan keputusan yang terbaik. Baik, Allahu taala alam. Sudah masuk waktu Isya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita selesaikan pembahasan bab ini di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.